Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan statistika ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram, kemudian ukuran pemusatan data, dan sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu berkaitan dengan letak data ya. Baik, bagaimana sih untuk materi terkait dengan letak data ini ya? Langsung saja untuk materinya berikut. Untuk letak data yang akan kita pelajari nanti ada 3 bagian ya, yaitu nanti ada kuartil, desil, dan presentil ya. Namanya letak berarti nanti yang ditanyakan itu adalah sebuah letaknya itu di mana, letak suatu data, mungkin data pertama, data ketiga, data keempat, dan data seterusnya kan, seperti itu. Baik, untuk yang pertama, kuartil itu sendiri merupakan ukuran letak yang membagi 4 bagian dari sekumpulan data. Jadi nanti ketika sudah ada data ya, banyaknya data itu dibagi menjadi 4 bagian, sehingga letak untuk kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan kuartil keempat itu nilainya berapa kan, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi 10 bagian dari sekumpulan data. Kalau kuartil tadi membagi 4 bagian, sehingga untuk di desil di sini itu membagi 10 bagian ya. Jadi nanti ada desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil ke 10 seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir adalah presentil. Presentil adalah ukuran letak yang membagi 100 bagian dari sekumpulan data. Jadi di sini terkait dengan letak data yang akan kita pelajari ada 3 ya. Ada kuartil, ada desil, dan ada presentil, yaitu ketiga-tiganya merupakan letak data, di mana kuartil itu membagi menjadi 4 bagian, desil membagi 10 bagian, serta presentil itu menjadi 100 bagian. Lalu pertanyaannya, ketika hanya ada 50 data ya, misalkan di sini ada 50 data, bagaimana cara mencari presentilnya? Kira-kira ada nggak? Kira-kira bisa ditemukan nggak nilai presentilnya? Ya, untuk nilai presentilnya itu tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena untuk presentil ini sendiri itu membagi 100 dari sekumpulan data. Sedangkan jika data kita hanya 50 dan akan dibagi 100, maka nanti untuk datanya itu tidak akan ada kan, seperti itu. Jadi nanti hasilnya tidak valid. Gitu ya teman-teman. Ini terkait dengan pembahasan awal berkaitan dengan kuartil, desil, dan presentil. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana untuk menentukan kuartil dan bagaimana untuk menentukan desil, serta bagaimana untuk menentukan presentil. Baik, saya mulai dari kuartil. Untuk menentukan kuartil, perlu kita pahami kuartil itu sendiri disimbolkan dengan huruf Q ya. Sehingga ketika kita ingin mencari kuartil, rumusnya seperti ini atau formulanya seperti ini. Ada Q I. Nah, ini I di sini menunjukkan kuartil atau pembagian kuartilnya. Kuartil tadi dibagi menjadi 4 bagian, sehingga nanti yang I di sini bisa diganti dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 sampai dengan kuartil ke-4 ya. Nah, kemudian untuk kuartil itu sendiri cara menentukannya adalah yang pertama LI di sini merupakan batas bawah kelas kuartil ke I. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah kuartil 2, berarti batas bawah kelas kuartil yang ke-2. Kemudian ditambahkan N/4. N di sini merupakan banyak data dikurangi FQ ya.
Fhi besar di sini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya dibagi dengan F kecil Hi I. Nah, F kecil di sini menunjukkan frekuensi kelas kuartilnya. Jadi untuk data kuartil kedua yang kita cari tadi itu letaknya di jumlah frekuensinya berapa, kemudian dikalikan dengan panjang kelas ya. Oke, mungkin cukup mudah ya. Nanti untuk contoh mengerjakannya akan saya sampaikan detail lewat materinya, saya sampaikan di portal masing-masing ya. Nanti silahkan dipelajari. Baik, saya lanjutkan. Setelah menentukan kuartil, maka yang selanjutnya adalah desil. Desil ini membagi data menjadi 10 dan disimbolkan dengan D besar ya. Bagaimana untuk menentukan desil? Nah, ini adalah formula atau rumus menentukan desil. Kalau kita perhatikan untuk menentukan formula untuk menentukan desil maupun kuartil, di sini terdapat kesamaan ya. Hampir atau pada dasarnya itu sama. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah jumlah data tadi dibagi dengan 10. Kalau tadi menentukan kuartil itu dibagi dengan 4, sehingga kalau di dalam desil ini jumlah datanya dibagi dengan 10. Untuk keterangannya ya, keterangan di sini itu masih sama. L merupakan batas bawah, F besar merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F kecil merupakan frekuensi kelas desil ke I, N banyak data, dan C panjang kelas ya. Sama. Jadi untuk menentukan kuartil dan menentukan desil adalah sama, hanya saja perbedaannya pada pembagian pada jumlah data. Kalau kuartil dibagi 4, maka kalau desil dibagi dengan 10. Baik. Yang terakhir adalah presentil ya. Presentil di sini disimbolkan dengan P besar dan berikut rumusnya atau formulanya. Dan kita perhatikan secara umum untuk menentukan presentil, desil, dan kuartil itu pada umumnya adalah sama ya. Bedanya hanya pembagian pada jumlah datanya ya. Keterangannya juga sama, perbedaannya hanya di pembagiannya. Kalau presentil itu karena membagi jumlah data menjadi 100 bagian, maka N-nya ini dibagi dengan 100. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti untuk contoh-contohnya bisa diperhatikan di portal masing-masing ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah tugas. Nah, untuk tugas silahkan dikerjakan dengan baik dan jangan hanya nyontek gitu ya. Baik. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kali ini, yaitu terkait dengan letak data ya. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.